itu gitu. Nah, kalau kita menempatkan dalam konteks itu berarti tulisan-tulisan perjanjian baru kita itu muncul setelah atau sebelum peristiwa Paskah? Setelah, ya kan, Yesus sengsara, wafat dan bangkit gitu ya. Lalu itu diajarkan oleh para murid atau para rasul. Kemudian mungkin para rasul itu sudah satu persatu kemudian meninggal, lalu yang ada adalah muridnya para rasul gitu. Lalu muncul kebutuhan untuk ditulis itu gitu, sehingga nantinya punya pegangan gitu. Nah, ketika menuliskan kitab suci kita itu, lalu seperti yang dulu gambaran kita, mungkin gambarannya adalah misalnya ini ada foto enggak ya? Uskup, ini Paus ya, misalnya Paus gitu. Sekarang kan kita melihat Paus ini yang sudah jadi Paus ya. Nah, mungkin kita punya ini foto ketika Paus masih kecil gitu ya. Walaupun foto Bapak Paus itu ketika masih kecil, kita yang sekarang ini melihatnya, kita sudah mengatakan itu adalah Paus gitu ya, walaupun fotonya masih kecil gitu ya. Atau mungkin ya Bapak Ibu, suster itu melihat fotonya misalnya Romo Kris gitu ketika masih kecil gitu ya. Tetapi walaupun foto ketika masih Romo Kris masih kecil begitu, tetapi kita sudah mengatakan oh itu fotonya Romo Kris, padahal kan di foto mungkin di tembok gitu itu masih ketika Romo Kris masih kecil gitu. Iya, belum jadi Romo, tetapi kita sudah mengatakan Romo gitu. Nah, logika macam itu juga ya ketika menuliskan kitab suci gitu. Waktu itu Yesus sudah sengsara, wafat, bangkit sudah lalu gitu. Tetapi kemudian ketika para murid itu mulai menuliskan gitu ya, tentu saja sudah dengan kacamata Yesus ya sengsara, wafat dan bangkit dan seterusnya itu ya. Maka entah itu dialog-dialog, entah itu kisah-kisah itu ya tentu bukan ketika Yesus mengajar lalu ada murid yang menuliskan oh ini mengajar apa, bukan demikian ya. Tetapi itu justru dituliskan nanti ketika Yesus itu sudah sengsara, wafat dan bangkit. Dan ketika menuliskan kan juga sudah dengan terang Paskah tadi gitu ya. Lalu peristiwa-peristiwa yang dulu itu dilihat dalam kacamata terang Paskah tadi gitu. Itu logikanya. Kadang-kadang kan lalu kaitannya seperti apa, atau kok Yesus mengatakan ini dan itu begitu ya, karena itu adalah para murid yang merumuskan dalam terang atau kacamata Paskah. Mungkin contoh yang lain yang mungkin jelas ya, ketika Yesus itu dilahirkan ya, diceritakan misalnya dalam Matius 1 atau Markus 1 dan seterusnya, itu disebut sebagai Emmanuel ya, hadir gitu ya, atau yang beserta kita. Loh, baru lahir kok sudah disebut Emmanuel ini gitu ya. Karena kita ingat bahwa itu tulisan itu muncul setelah kebangkitan Kristus atau jauh hari setelahnya. Lalu sejak awal dituliskan kalau Yesus itu adalah Emmanuel, Allah yang beserta kita gitu ya, sejak sebelum dilahirkan gitu, atau sejak awal gitu ya, atau bahkan anak Allah gitu kan. Dalam misalnya ya, atau ketika berkarya lalu Yesus menyembuhkan siapa itu ya, misalnya yang lumpuh atau apa gitu ya, lalu orang-orang kan sudah berseru, Yesus anak Allah, kasihanilah aku begitu ya. Tetapi kita ingat bahwa ketika Yesus itu hidup, nama tokoh ini siapa waktu itu? Yesus ya. Sedangkan anak Allah dan seterusnya kan itu adalah gelar-gelar yang diberikan oleh para murid setelah peristiwa Paskah gitu. Lalu ketika menuliskan ya sudah diberi ini gelar-gelar anak Allah dan seterusnya tadi gitu ya. Oke, nah untuk menjawab soal, kayaknya soal trinitaris selalu menarik ya untuk kita. Yang langkah kan soal trinitaris sebetulnya itu bukan menjadi persoalan ketika zamannya
Yesus hidup atau atau di kalangan orang Yahudi atau di Israel sana itu kan soal Trinitaris itu, bahkan di Nisia ini juga soal Roh Kudus juga belum diperdebatkan gitu. Baru setelahnya nanti di Efesus gitu ya, lalu muncul. Nah, kemudian kalau kita kembali ke konsepnya orang Yahudi atau di Israel sana, yang pertama dikenal oleh para murid adalah siapa? Yesus yang mereka kenal. Lalu setelah peristiwa Paskah itu orang-orang Yahudi atau orang-orang Kristen Yahudi, ya, orang-orang Kristen di Israel sana menyebut bahwa Yesus yang sengsara wafat dan bangkit itu adalah Mesias atau Allah gitu ya, Allah ini dia adalah penyelamat gitu. Nah, yang pertama dikenal adalah ini Yesus gitu ya, yang adalah penyelamat. Nah, kemudian dalam pewartaannya dulu justru yang titik pangkalnya kan adalah Yesus Kristus gitu. Nah, kemudian orang-orang ingat bahwa dulu dalam pewartaannya kan Yesus menyebut Allah itu sebagai Bapa gitu ya. Berarti kan lalu mengenal atau merefleksikan bahwa Allah yang dulu membawa orang Israel keluar dari Mesir dan seterusnya itu, lalu kita mengenal Allah Bapa, istilah itu ya. Dan kemudian Yesus juga mengatakan setelah ini nantinya akan ada penolong gitu yang disebut sebagai Roh Kudus gitu. Maka kemudian kita mengenal Allah Roh Kudus itu ya, berangkat dari Yesus Kristus. Nah, kemudian ini kan bukan 1, 2, 3 atau ini berbeda satu sama lain ya, tetapi menunjukkan bahwa iman yang orang Israel pada waktu itu atau orang Kristen di Yahudi pada waktu itu yang mengimani pertama-tama adalah Yesus Kristus, lalu mengenal dalam sejarah mereka ya, kemarin kata kuncinya adalah sejarah bangsa Israel itu ya, yang mengenal Bapa, lalu Putra tadi dan Roh Kudus tadi gitu. Jadi, sedangkan soal perbedaan 1, 2, 3 dan seterusnya itu lalu ya muncul baru perdebatan ketika keluar dari konteks Yahudi, dari Israel gitu. Oke, sampai di poin ini ya, nanti masih akan berlanjut perdebatannya, itu akan diterangkan terus gitu ya. Dan nanti sampai akhir, sampai sekarang ini, sampai kita saat ini, kira-kira soal Trinitas itu sudah sangat jelas tidak bagi Bapak Ibu? Bagi susah juga, atau saya juga gitu ya. Ya namanya kita imani atau misteri Allah, sekali lagi ya, kalau sudah kita kuasai seluruhnya ya bukan lagi misteri gitu ya. Kalau kita kuasai seluruhnya atau kita pahami sepenuhnya bukan lagi Allah gitu ya, karena kan sudah kita kuasai gitu. Tetapi kan ini usaha kita untuk memahami gitu aja, untuk mendekati. Kemarin kita mengatakan bahwa fides parens intellectum artinya iman yang mencari pemahaman atau yang kita berusaha untuk memahami itu gitu. Artinya ya kita berusaha untuk mungkin maksudnya seperti ini, seperti itu, tetapi kan sekali lagi syahadat itu kan aku percaya, bukan aku tahu gitu ya. Kalau aku tahu ya sudah pasti, sudah dari pengetahuan dari ini ya, tetapi aku percaya pada akhirnya ya kita beriman gitu ya. Oke, sampai kursus ini akan selesai, kalau Bapak Ibu tidak bisa menerangkan sampai memuaskan gitu ya, itu mau saya sendiri juga atau mungkin dosen saya dulu juga tidak akan bisa menerangkan sampai, kecuali Romo Kris bisa. Ya, tetapi kan ini usaha kita
suster saya juga tidak bisa menerangkan sampai itu, kita tidak perlu gelisah gitu ya. Tetapi kan paling tidak kita berusaha untuk tahu ya konteksnya. Lalu sekarang kan lalu kita tahu bahwa beberapa rumusan itu tidak dari kitab suci saja ya, tetapi juga perkembangan dalam sejarah gereja dengan adanya konsili, dengan adanya ajaran sesat. Lalu gereja berusaha menegaskan seperti apa gitu yang dipegang oleh gereja dan kemudian kita hidupi gitu. Yang tadi, baik, lanjut atau oke, lanjut dulu nggak apa-apa ya, biar nanti nggak selesai nggak apa-apa gitu. Yang penting kan kita lalu boleh dikatakan paradigma gitu ya, yang tadi sudah ya. Oke, tadi kita kembali kan dari Arius, lalu Konsili Nicea, kita kembali ke Athanasius. Athanasius tadi siapa? Yang berbeda, dia kan yang mengganti jadi uskup Alexander tadi. Dia kan yang bertentangan dengan Arius tadi ya. Dia hidup pada tahun ini. Kemungkinan dia sendiri tidak pernah bertemu dengan Arius ya. Kan yang sampai kepadanya hanya ajarannya aja, ajaran Arius yang dia dengar ya. Saat lahir, saat Athanasius ini lahir, Arius sudah berumur 50 tahun dari tahun tadi ya yang kita ini. Nah, saat ditabiskan menjadi diakon, Athanasius ini saat ditabiskan menjadi diakon, Arius sudah diusir dari Alexandria gitu. Maka tulisannya yang melawan Arius muncul setelahnya juga gitu. Kan Konsili Nicea tadi tahun 325 ya. Lalu baru Athanasius menuliskan ajaran-ajarannya, pandangan-pandangannya setelahnya tahun 328. Dia mengganti Alexander sebagai uskup di Alexandria di Mesir Utara dan dia adalah oposisi keras dari kaum sebetulnya ini lain lagi ya, adalah kelompok bid'ah yang lain lagi. Melitian itu nama orang lain lagi gitu ya, yang terkait dengan sikap terhadap orang murtad gitu ya, yang sangat keras maksudnya. Lalu kan dia kemudian dia sendiri melarikan diri ke Konstantinopel. Konstantinopel itu di mana? Turki ya, yang sekarang menjadi istilahnya atau nama kota itu menjadi Istanbul di Turki sekarang ini. Ditentang oleh Eusebius tadi gitu, dan berkali-kali dia melarikan diri dan diusir juga. Jadi dia sendiri tentunya juga mengalami nasib yang sama, diusir di sana sini juga gitu. Dan dia juga dipersalahkan dalam konsili lain dan ini juga ya. Dan tulisannya Athanasius ini menuliskan ajaran-ajarannya juga ketika dia dibuang ke sana kemari ini gitu ya. Maka ya sebetulnya semoga ini lalu menjadi pemahaman kita juga bahwa dalam gereja waktu itu ya kita dapat membayangkan pada abad-abad itu kan juga belum serapi sekarang ini juga gitu ya. Jadi antar uskup antar ini tuh juga saling belum rukun-rukun amat gitu. Oke, tetapi kita lihat aja apa yang diajarkan. Keselamatan kita artinya pengilahian atau penguatan roh manusia, kita baca terlebih dahulu, dan dimungkinkan oleh Kristus. Keselamatan kita artinya ya pengilahian kita, dan ini dimungkinkan oleh Kristus. Seandainya anak atau putra adalah ciptaan saja, seperti yang diajarkan oleh Arius tadi, maka manusia ya akan mati. Oke ya, tesis dasarnya keselamatan kita artinya ya kita diilahikan, dan ini
hanya dimungkinkan oleh yang bisa mengilahikan kita, yaitu Kristus. Dengan demikian, Kristus itu adalah yang bisa mengilahikan kan hanya Allah saja. Maka seandainya anak atau putra tadi, Kristus tadi hanya ciptaan saja, seperti yang diajarkan oleh Arius, maka ya kita nggak mungkin nanti masuk dalam keabadian atau dalam keselamatan ini. Maka ya Kristus harus Allah. Ia adalah anak atau kekuasaan Bapa atau kebijaksanaan Allah atau firman Allah. Tidak karena partisipasi, sebab tidak diberikan kepadanya dari luar, dia sendiri adalah Allah sendiri. Oke, nanti kita ulangi lagi. Yesus disebut Allah supaya karena dia manusia diilahikan. Oke ya, pelan-pelan ini karena agak rumit. Keselamatan menurut Athanasius adalah manusia yang diilahikan, kita yang diilahikan. Artinya kita nanti masuk dalam keilahian Allah. Yang mungkin atau yang bisa melakukan itu ya hanya Allah saja. Oke, nah kalau dengan demikian berarti kalau Kristus atau Allah atau Putra itu hanya ciptaan dari Bapa saja seperti yang diajarkan oleh Arius, maka ya kita nggak mungkin akan selamat, nggak mungkin akan masuk dalam keilahian bersama Bapa. Maka ya berarti Kristus atau anak atau Allah atau Putra itu ya harus Allah sendiri gitu. Oke, nah dari ajaran dasar ini lalu ya dia menegaskan bahwa Putra itu adalah Allah sendiri. Karena atau Yesus disebut Allah supaya melalui dia kita diilahikan masuk dalam keselamatan atau mendapatkan keselamatan. Artinya ya masuk dalam keilahian Allah itu. Ia adalah Allah ya, atau senantiasa Allah, dan demi kita ya, demi keselamatan kita tadi, ia mengambil daging menjadi manusia melalui perawan Maria. Maka ia adalah sungguh anak, atau dia memang sungguh anak menurut kodrat dari hakikat Bapa tadi kan. Konsili Nisia tadi mengatakan bahwa dia adalah sehakikat dengan Bapa. Tetapi Athanasius tidak menguraikan kesatuan atau perbedaan antara Bapa dan anak. Dia mengandaikan saja, ini dipahami oleh orang ya. Oke, ini argumen dari Athanasius. Sekali lagi, alasannya adalah demi keselamatan kita. Keselamatan artinya ya kita diilahikan, kita masuk dalam atau ambil bagian dalam keilahian Bapa atau Allah gitu. Yang memungkinkan siapa? Yang memungkinkan adalah Kristus atau Allah sendiri gitu. Yang memungkinkan hanya Allah saja yang memungkinkan kita masuk dalam kemuliaannya atau keilahian itu. Ya. Nah, seandainya dia itu hanya manusia aja seperti yang dikatakan oleh Arius, maka ya tidak mungkin kita akan selamat. Maka ya dia adalah Allah gitu. Itu alasan dari Athanasius. Oke, setelah konsili Nisia selesai, apa yang terjadi? Perang antara Nikaya itu artinya apa? Ya, pengikut dari atau yang mengambil syahadat Nisia sebagai yang dia pegang atau mereka pegang. Dan Arya tadi artinya pengikut dari Arius. Ya, ini terus perang ini terus jalan gitu ya. Walaupun sudah ditegaskan di Konsili Nisia, tetapi perbedaan ini kan walaupun Arius itu sudah diusir atau sudah dinyatakan bersalah begitu ya,
oleh Konsili Nicea, tetapi dia terus mengajarkan kemana-mana gitu tadi. Ya, maka ya peran antara pengikut Konsili Nicea dan pengikut Arius ya masih jalan aja. Oke. Orang merasa tidak terikat oleh Syahadat Nicea, kendati Kaisar mewajibkan semua uskup dari negaranya menandatangani. Karena ya ini adalah Kaisar yang menegaskan bahwa Konsili Nicea atau Syahadat Nicea itu harus diterima oleh uskup-uskup itu, tapi yang menegaskan adalah Kaisar gitu. Untuk apa? Menyatukan wilayahnya gitu. Tetapi kan yang namanya pandangan teologis waktu itu ya masih sendiri-sendiri gitu. Nah, misalnya yang menerima tadi ya ini uskup di Perancis gitu. Injil-injil, alasannya apa? Karena Injil-injil dan para rasul memberi paham sehakikat dengan antara Bapa dan Putra tadi. Oke, nah kemudian ketika gereja Timur dan gereja Barat pecah pada tahun ini, ya, Kaisar Valens di Timur mendukung Arianisme, lalu Kaisar Valentinus di Barat itu mendukung Konsili Nicea. Jadi ya ini makin rumit lagi gitu karena alasan politik. Ya ada dua kaisar, kaisar di timur, wilayah timur, dan kaisar di wilayah barat, ya. Lalu ya, dan masing-masing kaisar mendukung masing-masing. Yang di timur itu mendukung Arianisme, yang di barat itu mendukung Nicea. Maka ya lalu makin kencang lagi gitu. Perbedaannya atau perangnya gitu, atau perbedaan ini. Kenapa kok ada dua kaisar barat dan timur? Karena waktu itu ya latar belakangnya kaisar di Roma itu punya dua putra. Lalu agar tidak kelahi, ya sudah dibagi aja. Yang satu untuk satu putranya untuk yang wilayah yang timur, satu putranya dapat yang barat gitu ya. Lalu dibagi tadi secara politis, ya. Lalu ya agar lalu didukung atau punya dukungan masing-masing ya, lalu masing-masing kaisar juga kemudian ini mendukung atau didukung oleh kelompok-kelompok yang berbeda juga gitu ya. Maka ya sebetulnya perang soal teologi begitu ya juga dipengaruhi oleh alasan politik juga waktu itu. Oke. Ini lanjutannya, para uskup diusir kaisar yang satu dan dipanggil oleh kaisar yang lain. Misalnya diusir dari barat ya diterima di timur, atau sebaliknya diusir dari timur ya diterima di barat. Uskup-uskup sendiri bisa saling mengekskomunikasi waktu itu ya. Ya bersyukur sekarang ini kita punya paus ya. Waktu itu ya belum bisa dibayangkan seperti strukturnya seperti kita sekarang ini gitu. Nah, apa yang dipercayai umat jika kita dapat membayangkan ya, apa yang dipercayai umat pada waktu itu jika setiap 3 atau 5 tahun sekali syahadat ganti gitu ya. Arius membuat tadi bahkan atau pengikutnya membuat sampai 11 atau berapa tadi gitu ya. Lalu kata hakikat, sehakikat tadi tidak diketahui oleh umat, tidak dipahami. Kitab suci tidak pernah berbicara mengenai hakikat Bapa dan Anak. Jadi atau terus terjadi perdebatan, perlu diganti anak dalam segala hal serupa dengan Bapa, atau tadi sehakikat serupa dengan hakikatnya itu menjadi memang ditegaskan di Konsili Nicea, tetapi artinya apa itu ya tidak diterangkan. Konsili memakai istilah itu untuk, tetapi tujuannya adalah untuk menegaskan kesatuan antara Bapa dan Putra. Lalu memakai kata sehakikat itu, tetapi arti sehakikat itu apa ya?
Mungkin kita pun juga sekarang ini kalau diminta untuk menerangkan apa arti hakikat juga, hakikat itu apa ya gitu ya. Ya mungkin kita menerka-nerka gitu aja, tetapi ya waktu itu diartikan. Oke, baik. Sebelum masuk ke konsili selanjutnya, nggak usah belajar materi gitu ya, kok nanti bisa dibaca pelan-pelan gitu. Kita masih punya waktu setengah jam ya. Mungkin ada pertanyaan kalau tidak, monggo. Terima kasih Bapak mengikuti penjelasan tentang relasi atau hubungan antara Bapak dan anak dalam konteks tadi monarki ya di sana tadi, dan juga membaca kitab suci dalam terjemahan bahasa Jawa. Maka konsep kerajaan monarki itu sesuai dengan apa yang tercantum dalam kitab suci bahasa Jawa. Misalnya ada istilah Gusti Allah, kemudian juga ada pangeran. Pangeran itu mungkin menunjuk tentang putra Allah atau Tuhan Yesus yang relasionalnya antara Bapa dengan putra. Lalu akhirnya Gusti itu nanti akan menjadi sama sebagai Allah atau Tuhan. Jadi menyebut Gusti itu bisa berkonotasi Allah, berkonotasi Gusti Pangeran. Ini relasionalnya terbantu dengan tadi konteks di relasi kerajaan tadi ya. Kemudian mengapa kok ada istilah pangeran atau istilahnya putra mahkota, kalau kata betul itu adalah pewaris kerajaan Allah. Mungkin demikian ya, yang dalam konteks yang kita pahami dalam setelah mengikuti itu kemudian dikontekskan di budaya. Matur yang terjadi atau yang hidup dalam konteks kita misalnya di Jawa gitu ya, yang berasal dari Jawa, tentu punya gambaran macam itu ya, ada Gusti Allah, Gusti Pangeran dan seterusnya tadi. Untuk membantu misalnya kalau misalnya kemudian bisa membantu kita membayangkan apa yang ada di dunia Yahudi yang juga mengenal kerajaan macam itu ya, monggo itu baik. Hanya kemudian juga menjadi sebenarnya jadi soal terjemahan kan lalu juga menjadi persoalan juga gitu. Lalu kita pahami misalnya itu kan gambaran-gambaran, gambaran-gambaran. Setiap gambaran itu tentu saja ada yang bisa membantu, tetapi juga ada sifatnya kan hanya membantu aja gitu. Tetapi lalu nantinya tetap ada persoalan-persoalan untuk ketika betul masuk memahami satu persatu gitu. Tetapi matur nuwun untuk paling tidak nanti lalu kita untuk membantu membayangkan kita. Tetapi kita juga ingat bahwa ketika nanti masuk ke budaya yang lain juga, konsep yang lain juga, misalnya tidak tahu di Batak, di Sumba, di Flores dan sebagainya yang punya latar belakang yang atau budaya yang berbeda juga dan diterjemahkan secara berbeda juga tidak mudah gitu ya. Ada beberapa yang mudah, misalnya Mesias atau Kristus itu kemarin artinya yang diurapi dalam bahasa Jawa mungkin lalu akan lebih atau ada yang sangat dekat dengan istilah itu, yaitu misalnya sang jinebatan gitu ya. Lalu kita dapat ada kaitan atau mungkin ada satu dua hal yang dekat, tetapi satu dua hal juga agak jauh juga untuk itu. Tetapi saya kira itu dapat membantu kita untuk membayangkan itu juga. Jadi